Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Selamat pagi, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dengan pembelajaran PJJ kita. Pada pagi hari ini Bapak ingin belajar tema 5 subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Dan kebetulan pada pagi hari ini Bapak akan dibantu oleh Kak Citra. Silakan Kak Citra. Apakah kamu pernah berkunjung ke tempat wirausaha yang menjual mainan? Apakah kamu pernah membeli mainan yang menggunakan magnet? Wah, saya pernah membeli beberapa mainan yang menggunakan magnet. Tahukah kamu bahwa kita juga bisa membuat magnet adik-adik? Yuk kita pelajari bersama-sama. Kita ingat kembali tentang sifat-sifat magnet yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Sifat magnet diantaranya adalah memiliki gaya tarik. Memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub senama itu didekatkan, maka akan tolak-menolak. Jika kutub tidak senama didekatkan, maka akan tarik-menarik. Magnet ini memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Magnet juga dapat menarik benda-benda tertentu, khususnya benda-benda magnetis adik-adik. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar cara membuat magnet sederhana, magnet yang bersifat sementara. Nah, dari gambar ini bagaimana ya cara membuat magnetnya? Nah, magnet secara sederhana itu dapat dibuat dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan gosokan, lalu dengan induksi, dan dengan aliran listrik atau elektromagnetik. Nah, membuat magnet dengan cara gosokan itu dapat dilakukan dengan cara menggosokkan salah satu ujung magnet pada baja atau besi yang akan dibuat menjadi magnet. Cara menggosokkan bahan dengan magnet harus dengan arah yang tetap dan selalu searah. Makin lama menggosoknya, maka sifat kemagnetannya pada magnet buatan tersebut akan semakin kuat. Benda-benda kecil misalnya jarum atau paku apabila didekatkan pada sebatang besi atau sebatang baja tidak akan tertarik oleh besi atau baja tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa besi itu bukanlah magnet. Akan tetapi besi atau baja ini bisa dibuat magnet dengan cara menggosokkan salah satu ujung magnet secara tetap di sepanjang batang besi atau baja ke satu arah secara berulang-ulang ya. Ini dengan cara menggosok. Berikut ini percobaan membuat magnet dengan cara menggosok. Nah, adik-adik, kalian perlu siapkan nih alatnya, yaitu bisa magnet, lalu paku ukuran besar atau juga bisa baja atau bisa besi ya adik-adik ya. Lalu paku ukuran kecil yang sangat kecil. Nah, langkah-langkah percobaannya bagaimana? Gosokkan paku besar atau baja atau besi juga bisa satu arah pada magnet sebanyak 5 kali. Nah, ini ya, misalnya ini besi di sini atau kalian bisa pakai paku besar, itu kalian gosok dengan magnetnya dengan searah ya adik-adik ya. Itu sebanyak 5 kali. Lalu dekatkan paku besar ini yang sudah digosok dengan magnet tadi ke paku-paku kecil. Lalu catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang bisa menempel di paku besar yang sudah digosok magnet tadi. Lalu setelah itu ulangi dengan cara menggosokkan paku besar itu 15 kali dengan magnet. Lalu dekatkan pada paku-paku kecil. Ada berapa paku kecil yang menempel. Nah, setelah itu gosokkan lagi paku besar tadi dengan magnet itu sebanyak 30 kali. Maka ada berapa paku kecil yang akan menempel di paku besar itu. Nah, kalian bisa melakukannya ini dengan membuat tabel seperti ini adik-adik. Jumlah gosokannya berapa? Tadi misalnya 5 kali, 15 kali, dan 30 kali. Lalu jumlah paku kecil yang menempel di paku besar yang digosok magnet tadi ada berapa? Kalian bisa tuliskan. Karena di sini kita bisa simpulkan, semakin banyak gosokan itu maka paku-paku kecilnya itu akan semakin banyak yang menempel.
Dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak gosokan yang diberikan magnet ke paku besar, maka sifat kemagnetannya akan semakin kuat, sehingga semakin banyak paku kecil yang dapat menempel ke paku besar adik-adik. Jadi kalau yang 5 kali gosokan misalnya yang menempel hanya 1 atau 2, berbeda dengan 30 kali gosokan. Menempelnya pasti lebih banyak, dan magnet ini hanya bersifat sementara adik-adik, karena ya itu perlu digosok lagi dengan magnet. Kalau sudah hilang kemagnetannya ya perlu digosok lagi dengan magnet. Jadi teknik membuat magnet dengan gosokan ini hanya bersifat sementara. Lalu membuat magnet dengan cara induksi. Nah, yang diperlukan adalah magnet, penggaris, paku besar atau baja atau besi, dan paku kecil. Nah, dekatkan magnet ke paku besar. Ini magnetnya. Nah, di sini paku besarnya adik-adik. Ini paku besar boleh, baja boleh, besi boleh. Lalu di bawahnya ada paku kecil atau jarum juga boleh. Nah, jarak antara magnet dengan paku besar atau baja atau besi itu 6 cm dulu. Nah, lalu dekatkan paku kecil ke paku besar. Kalian tulis ada berapa jumlah paku kecil yang menempel. Lalu setelah itu lakukan dengan hal yang sama, itu dengan jarak 4 cm. Jadi magnet dengan besinya atau dengan paku besarnya itu jaraknya 4 cm, lalu 2 cm, lalu 1 cm. Apa yang terjadi dengan paku-paku kecil di bawahnya? Berapa banyak paku kecil yang menempel? Nah, adik-adik, di sini dengan induksi ini kalian buat tabel seperti ini. Jarak paku besar dengan magnet. Ya, jaraknya paku besar tadi dengan magnet ada yang 6, 4, 2, 1 dan jumlah paku yang menempel. Di sini kalian akan mengetahui adik-adik, semakin dekat magnet dengan paku besar itu akan semakin banyak yang menempel. Dari pengamatan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin dekat jarak antara paku besar dengan magnet, maka sifat magnetnya yang dimiliki oleh paku besar akan semakin kuat, sehingga paku kecil yang menempel akan semakin banyak. Nah, nanti kalau magnetnya dipindahkan Kak Citra, nah paku besarnya tidak akan mengandung magnet lagi adik-adik, jadi tidak bisa menarik paku kecil. Cara membuat magnet yang ketiga adalah dengan mengalirkan arus listrik atau elektromagnetis. Nah, itu alat yang dibutuhkan adalah baterai, kawat, paku besar, dan paku kecil. Nah, langkah-langkah percobaannya, lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali ya, sebanyak 5 kali dulu dililitkan. Lalu tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung kawat lainnya ke kutub negatif pada baterai. Ini adalah contohnya ya adik-adik. Lalu dekatkan ini ke paku besar atau ke paku kecil. Ada berapa yang menempel? Kalau di sini ada klip ya, klip kertas gitu adik-adik. Ini ada 2 yang menempel. Nah, setelah itu kalian bisa catatkan hasilnya. Lalu kalian ubah lagi lilitannya yang tadi hanya melilit 5 kali menjadi 10 kali dan menjadi 20 kali. Nah, apa yang akan terjadi nantinya? Kalian tuliskan di tabel seperti ini. Misalnya jarak lilitan 5 kali lilitan. Jumlah paku yang menempel berapa? Misalnya 2. 10 lilitan berapa? 20 lilitan berapa? Nah, itu bisa kita simpulkan seperti ini adik-adik. Dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lilitan, maka sifat magnet pada paku akan semakin kuat. Oh, jadi kalau semakin banyak lilitannya akan semakin kuat sifat magnetnya, sehingga semakin banyak paku kecil yang akan menempel. Jadi yang kuat itu yang lilitannya paling banyak. Itu tadi ya percobaan cara membuat magnet dengan 3 cara ya, menggosok, induksi, dan membuat dengan aliran listrik atau elektromagnetis. Semuanya bersifat sementara. Nah, setelah selesai melakukan percobaan, kalian bisa berolahraga agar tubuh tetap sehat dan bugar adik-adik. Olahraganya apa? Nah, tirukan gerakan ini ya. Gerakan ayunan 1 lengan secara bergantian.
Lalu ada gerakan ayunan satu lengan silang ke samping badan seperti ini ya. Sikap awalnya, hitungannya seperti itu. Lalu gerakan berikutnya adalah gerakan ayunan dua lengan ke samping kanan dan kiri ke badan ya. Lalu gerakan berikutnya gerakan ayunan lengan silang ke depan dan ke belakang badan. Kalian bisa praktekkan adik-adik. Gerakan yang kelima adalah gerakan ayunan ke samping kanan dan ke samping kiri ya. Tangan dibuka, lalu tangannya mengayun ke kanan, ke kiri, dan kakinya juga melangkah ke kanan dan ke kiri. Gerakan yang keenam adalah gerakan ayunan tangan mengitari kepala. Nah, itu adik-adik bisa praktekkan ya di rumah kalian masing-masing. Tahukah kamu bahwa toko mainan yang ada di sekitar rumahmu itu banyak pelanggannya? Toko tersebut sering mengirim pesanan ke berbagai wilayah dengan menggunakan jasa kurir. Sebelum mengirim barang, toko biasanya harus mengisi formulir adik-adik. Nah, formulir pengiriman barang kita sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Ayo kita praktekkan cara mengisi formulir pengiriman barang yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini adik-adik harus ingat. Apakah adik-adik masih ingat informasi apa yang harus dicantumkan dalam mengisi formulir pengiriman barang? Nah, kita akan baca petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Nah, biasanya formulir itu ada petunjuknya adik-adik. Nah, di sini ada formulir pengiriman barang dalam negeri. Itu diperlukan data penerima. Nah, data penerima petunjuknya apa? Isilah data penerima dengan huruf besar. Isilah nama awal penerima dengan jelas dan benar. Isilah nama akhirnya juga. Isilah alamat lengkap penerima ya. Misalnya nama jalan, nomor rumah, RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Isi juga kota atau kabupaten di mana penerima berdomisili. Lalu isi provinsinya, isi kode posnya supaya pengirim itu bisa mengetahui benar-benar letak dari penerima tersebut. Lalu kalian juga bisa mengisi nomor telepon dari penerima supaya mudah dihubungi. Ini data penerima ya. Lalu data pengirimnya, petunjuknya ya isi nama dengan huruf besar, nama awal dan nama akhirnya harus jelas. Lalu alamatnya juga harus lengkap. Ada kabupaten kotanya, ada provinsinya, ada kode posnya, dan kita isi nomor teleponnya. Nah, yang lainnya, data lainnya adalah tulis tempat dan tanggal pengiriman ya. Lalu tulis tanda tangan dan nama jelas pada kolom bagian kiri bawah. Nah, biasanya ini untuk tanda tangan pengirim. Lalu nanti di kolom yang bagian kanan itu adalah tanda tangan petugas penerima pengiriman itu. Itu tadi petunjuk dalam formulir pengiriman barang dalam negeri. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya.